Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang hidupnya penuh keberkahan setelah menolong anak kucing. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di atas desa Sukamurni pagi itu menggantung mendung tipis. Udara masih sejuk, dibalut embun yang belum sepenuhnya menguap dari rerumputan. Burung-burung kecil belum banyak terdengar, hanya suara gemerisik angin yang menyentuh daun-daun pisang di belakang rumah. Kamal, bocah berusia 7 tahun, membuka pintu kayu reot gubuk peninggalan orang tuanya. Tubuhnya kecil dan kurus, rambutnya lepek tak tersisir, bajunya sudah pudar warnanya. Di tangannya ada keranjang bambu yang dianyam seadanya. Bekas warisan tetangganya yang dulu pindah ke kota. Kamal hendak ke ladang membawa ranting dan daun kering untuk membakar gulma. Langkahnya pelan, melewati jalan tanah yang berliku, diapit semak liar dan ilalang yang tumbuh liar. Gubuk Kamal berada di pinggir desa, dekat area ladang yang sudah lama dibiarkan kering. Tak ada yang mau mengurus ladang itu, karena tanahnya keras dan tak pernah menghasilkan panen memuaskan. Tapi Kamal tak punya pilihan. Itulah satu-satunya peninggalan dari ayahnya. Ia terus berjalan menuju sudut ladang. Hari ini angin berembus lebih kencang dari biasanya. Debu-debu menari-nari di udara, membuat matanya menyipit. Saat hendak menurunkan keranjang, Kamal mendengar suara aneh. Suara lirih, seperti bisikan halus di sela tumpukan ranting dan sampah organik. Ia berhenti. Hatinya berdegup pelan. Ia menajamkan telinga. Suara itu datang lagi, lirih, rapuh, dan mengandung rasa sakit. Seperti suara bayi menangis, tapi lebih lembut. Kamal mendekat, menyingkirkan satu persatu ranting busuk dan plastik bekas. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Seekor anak kucing. Warna bulunya putih, tapi sudah dipenuhi lumpur dan kotoran. Tubuhnya kurus kering, dan salah satu kakinya tampak terluka. Kucing itu menggigil, matanya separuh terbuka. Suara meongnya keluar tersendat-sendat. Ia seperti menahan sakit dan lapar dalam waktu yang lama. Kamal terdiam sejenak. Ada rasa nyeri yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ia tahu persis bagaimana rasanya ditinggalkan dan bertahan hidup sendirian. Ia tahu bagaimana rasanya menahan lapar dan dingin tanpa tahu apakah esok masih bisa membuka mata. Pelan-pelan, ia melepas bajunya dan membungkus tubuh si kucing. Kucing itu diam. Hanya napasnya yang terdengar berat. Kamal memeluknya erat dan berjalan pulang. Tak jadi membakar ranting hari itu. Ia tak peduli. Sesampainya di gubuk, Kamal menggelar selembar kain tua di pojok ruangan. Disitulah ia membaringkan si kucing. Ia lalu mengambil kendi dari sudut dapur, menuang air ke dalam tempurung kelapa, dan membasahi sehelai kain bersih. Dengan penuh kehati-hatian, Kamal membersihkan bulu si kucing, terutama di bagian yang terluka. Sesekali si kucing mengeong lirih, tapi tidak berusaha melawan. Ia pasrah, seperti tahu bahwa anak kecil ini sedang mencoba menolong. Hari bergulir lambat. Kamal duduk di sebelah kucing itu, menatap wajahnya yang kini mulai bersih. Meski matanya masih sayu, ada sinar kecil yang muncul. Saat matahari mulai miring ke barat, Kamal membuka tempayan kecil berisi sisa nasi dari kemarin. Ia mengambil sedikit, mencampurnya dengan air, dan meletakkannya di depan kucing. Si kucing mencium nasi itu, lalu perlahan menjilatnya. Kamal tersenyum kecil. Itu pertama kalinya ia tersenyum sejak ibunya meninggal setahun lalu. Sore itu, angin membawa bau rumput kering dan tanah yang retak. Beberapa anak-anak desa berlari di kejauhan, bermain kejar-kejaran tanpa peduli pada Kamal yang hanya menatap dari jauh. Ia terbiasa dengan itu. Kamal bukan anak yang diajak bermain. Ia miskin, tidak punya orang tua, dan tinggal jauh dari rumah-rumah utama desa. Beberapa orang dewasa bahkan pernah menyebutnya pembawa sial karena ladang yang diwariskan padanya selalu gagal panen. Tapi Kamal tak marah. Ia tak punya alasan untuk membenci siapapun. Ia hanya ingin menjalani harinya, menjaga ladang milik ayahnya,
Dan kini, menjaga anak kucing putih yang ia temukan pagi tadi. Malam turun pelan. Angin dingin masuk dari sela dinding bambu. Kamal menyelimuti si kucing dengan kain, lalu berbaring di sebelahnya. Ia membisikkan doa kecil kepada Allah. Doa yang sederhana, tanpa suara keras, hanya lirih dari hati yang tulus. Ia tak meminta kekayaan, tak meminta pakaian baru, tak meminta mainan seperti anak-anak lain. Ia hanya memohon agar si kucing kecil bisa hidup esok hari. Di luar, hujan rintik mulai turun. Langit seperti menangis bersama Kamal, yang malam itu tidur dengan satu tangan melindungi makhluk kecil yang lemah, dan satu mimpi di dalam hatinya. Mimpi tentang hari esok yang mungkin sedikit lebih baik. Dan ketika fajar datang menyentuh atap-atap desa, suara lembut pertama yang terdengar di gubuk Kamal bukanlah ayam berkokok, tapi suara meong kecil yang jernih, dari seekor kucing putih yang mulai membuka mata dengan penuh harapan. Hari-hari di desa Sukamurni biasanya berjalan lambat dan tenang. Warga bangun pagi untuk ke sawah, menimba air dari sumur tua, lalu berkumpul di warung kayu untuk berbincang tentang hujan, harga gabah, atau kabar dari kecamatan. Tapi pagi itu, ada satu hal kecil yang berubah, meski belum ada yang menyadarinya, kecuali Kamal. Si kucing putih yang ia tolong beberapa hari lalu kini mulai aktif. Bulunya bersih, luka di kakinya sudah mengering, dan matanya menyala cerah. Kucing itu mengikuti Kamal kemanapun ia pergi. Bahkan saat Kamal memikul cangkul menuju ladang, si kucing selalu melangkah di belakang, tanpa suara. Ladang milik Kamal masih seperti sebelumnya. Tanahnya retak, daunnya kusam, dan batang-batang singkong yang ditanamnya 2 bulan lalu nyaris tak bertumbuh. Namun pagi itu, ketika Kamal jongkok untuk mencabut rumput liar, ia tertegun. Salah satu batang singkong yang minggu lalu hampir mati kini terlihat tegak. Daunnya tumbuh lebar, hijau segar, seolah baru disiram hujan deras. Kamal mendekat, menyentuh batangnya dengan ragu. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi memang hanya satu batang itu yang tanpa hidup, yang lain tetap layu. Si kucing duduk di dekat batang singkong itu, mengeong pelan, lalu mengepakkan ekornya sekali. Kamal mengernyit, tapi tidak berkata apa-apa. Ia melanjutkan mencangkul, sesekali menoleh ke arah batang singkong hijau itu, seolah tak percaya. Hari-hari berikutnya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. 2 batang singkong lain ikut menyusul. Menghijau, segar, tumbuh dengan cepat. Bahkan sebuah pohon pisang yang sudah lama dibiarkan di pinggir ladang, sebelumnya kurus dan seperti tak bernyawa, kini mengeluarkan jantung. Kamal hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia belum memberi pupuk apapun, belum menyiram selain air bekas cucian. Tapi tumbuhan-tumbuhan itu hidup, dan tumbuh lebih cepat dari biasanya. Malam itu, saat duduk di tepi ranjang bambunya, Kamal menatap kucing putih yang kini sudah menjadi temannya. Kucing itu meringkuk di pangkuannya, mendengkur lembut. Kamal mengelus bulu lehernya dan berbisik pelan. "Kamu bawa keberuntungan ya?" Kucing itu tak menjawab. Tentu saja. Tapi ekornya mengepak pelan. Lalu ia menyentuhkan hidungnya ke dagu Kamal, sebelum kembali tidur. Keesokan paginya, warga mulai memperhatikan. 2 tetangga yang ladangnya berbatasan dengan tanah Kamal datang dan berdiri lama di pinggir ladang. Mereka berbisik, menunjuk batang pisang yang mulai berbunga, lalu ke batang-batang singkong yang terlihat sehat. Salah satu dari mereka, Mang Dayat, sampai mendekat dan jongkok. Ia menyentuh tanah, mengendus daun, lalu menggeleng. "Aneh," gumamnya. "Ini tanah tandus. Harusnya singkongnya gak hidup begini." Kamal hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Ia juga bingung. Tapi di dalam hatinya, ia merasa semua ini mulai berubah sejak si kucing putih tinggal bersamanya. Hari itu, Kamal pulang dengan hati ringan. Ia membawa beberapa daun singkong untuk dimasak. Ia juga memetik satu pisang muda yang jatuh sendiri dari pohon. Si kucing putih terus mengekorinya. Sesekali melompat ke bahu Kamal, membuat anak itu tertawa kecil. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Sore harinya, saat Kamal melewati warung kayu di tepi desa,
Beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur padi melirik ke arahnya. Salah satu dari mereka berbisik dengan nada agak tajam. Itu anak kecil aneh yang ladangnya tiba-tiba subur. Katanya bawa kucing putih. Bisa jadi ada isinya. Astagfirullah, sahut yang lain. Pelan tapi cukup keras untuk didengar Kamal. Langkah Kamal melambat. Ia tidak menoleh. Ia sudah terbiasa dengan bisik-bisik seperti itu. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, hatinya terasa dingin lagi. Malam itu, ia duduk di depan tungku dengan api kecil. Ia membelah batang pisang muda, merebusnya bersama garam dan sedikit cabai. Si kucing duduk di dekat tungku. Matanya mengawasi api dengan tenang. Kalau mereka marah, bukan salahmu, kata Kamal pelan, seolah bicara pada si kucing. Kucing itu mengeong sekali. Lalu melangkah pelan dan melompat ke pangkuan Kamal. Anak kecil itu memeluk tubuh mungil itu erat-erat. Di luar, angin berembus, membawa hawa dingin dari pegunungan. Di kejauhan, suara gamelan dari rumah ketua rukun warga mengalun pelan. Tapi Kamal tak tertarik ke keramaian. Ia memilih tinggal di rumah, di sudut sunyi yang mulai terasa hangat karena keberadaan makhluk kecil yang datang dari tumpukan sampah. Besok mungkin bisik-bisik itu makin keras. Tapi Kamal tak takut. Ia hanya ingin menjaga ladangnya, menyayangi kucing kecilnya, dan terus hidup dengan sederhana. Ia belum tahu bahwa keajaiban ini akan segera menarik perhatian orang yang paling berkuasa di desa. Seseorang yang tak menyukai perubahan. Seseorang yang hidupnya dibangun dari rasa curiga dan iri. Namanya Pak Karim. Di desa Sukamurni, tak ada yang tak mengenalnya. Ia juragan beras terbesar di daerah itu. Pemilik lumbung padi yang berdiri di tepi jalan utama desa. Rumahnya besar, bertingkat, dan dicat dengan warna kuning cerah yang mencolok. Gerbangnya besi tinggi, dan di depannya berdiri papan kayu bertuliskan, Gudang Beras Karim Sejahtera. Setiap musim panen, para petani kecil antre menjual hasil panen mereka ke gudangnya. Pak Karim dikenal pintar menawar, tapi pelit dalam berbagi. Ia disegani bukan karena kebaikan, tapi karena kekuasaan dan uang. Sore itu, Pak Karim duduk di beranda rumahnya sambil menyeruput kopi hitam. Di tangannya ada koran lama yang dilipat dua. Di depannya berdiri Ujang, seorang pemuda desa yang kadang disuruh mengantar beras ke kecamatan. Ujang melapor dengan nada pelan, tapi wajahnya serius. Itu, Pak, si anak yatim Kamal. Ladangnya mulai tumbuh bagus. Padahal tanahnya dulu mati. Pak Karim menoleh perlahan, menaruh cangkir di meja rotan. Yang tinggal di gubuk dekat sungai itu. Iya, Pak, kata orang. Sejak dia piara kucing putih, tanahnya berubah. Subur. Pak Karim menyipitkan mata. Ia bukan orang yang percaya pada tahayul. Tapi perubahan tiba-tiba di ladang tandus menarik perhatiannya. Ia tahu betul. Ladang Kamal dulu selalu gagal panen. Bahkan sempat ditawar murah oleh salah satu tengkulak. Tapi Kamal menolak menjualnya. Kini, jika benar ladang itu kembali hidup, artinya saingan baru muncul. Dan Pak Karim tak suka kejutan. Keesokan harinya, Pak Karim memerintahkan dua orang suruhannya untuk memeriksa ladang Kamal. Mereka berdiri di pinggir ladang dari kejauhan, berpura-pura menimba air dari sungai kecil. Mereka melihat batang-batang singkong yang tumbuh kokoh, daun pisang yang mulai menjuntai, dan barisan jagung kecil yang mulai muncul dari tanah kering. Ini gak masuk akal, gumam salah satu dari mereka. Saat itulah Kamal muncul dari balik semak, membawa ember kecil dan ditemani si kucing putih. Ia melihat dua orang itu, mengangguk sopan, lalu meneruskan jalannya. Suruhan Pak Karim hanya membalas dengan pandangan dingin. Sore harinya, laporan kembali sampai ke telinga Pak Karim. Wajahnya mengeras. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri. Malam nanti, kita lihat apa rahasia bocah itu. Malam turun lebih cepat hari itu. Langit diselimuti awan tebal, bulan tertutup kabut. Di gubuk Kamal, pelita menyala redup di sudut ruangan. Kamal baru saja selesai makan malam seadanya. Nasi dingin dengan daun singkong rebus. Si kucing putih tidur meringkuk di pangkuannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di luar.
Kamal menoleh ke arah pintu. Suara itu makin dekat, lalu berhenti. Pintu gubuk diketuk. Tok, tok. Kamal berdiri, pelan-pelan membuka pintu. Di luar berdiri seorang lelaki bertubuh besar, memakai baju batik dan peci hitam. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. "Kamu Kamal?" tanyanya. Kamal mengangguk. "Aku Karim. Mau bicara sebentar." Kamal mempersilakan masuk. Pak Karim melangkah masuk. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ia melihat kendi di sudut, tungku kecil yang masih hangat, dan si kucing putih yang kini menatapnya dari atas tikar. "Aku dengar ladangmu sekarang tumbuh subur," ujar Pak Karim langsung. Suaranya datar. "Iya, Pak. Alhamdulillah," jawab Kamal pelan. "Kamu pakai pupuk jenis baru?" Kamal menggeleng. "Enggak, Pak." "Air dari mana?" "Dari sungai belakang." Pak Karim mengangguk pelan. Lalu matanya tertuju ke kucing putih yang kini berdiri dan berjalan mendekati Kamal. Pak Karim menyipitkan mata. "Sejak piara kucing itu, ya?" Kamal diam. Tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya memeluk si kucing erat-erat. Pak Karim berdiri. "Kamu hati-hati, ya. Kalau tanahmu tiba-tiba subur, orang bisa curiga. Apalagi kalau ada yang bilang kamu pakai pesugihan atau semacamnya." Kamal menunduk. Si kucing mengeong pelan. Pak Karim melangkah keluar tanpa pamit. Saat pintu ditutup, Kamal duduk kembali. Wajahnya murung. Malam itu, udara jadi lebih dingin. Kamal berbaring di tikar, menatap atap bambu yang berlubang. Ia tahu, hidup damai yang singkat ini akan segera berubah. Dan benar saja. Esok paginya, seluruh desa digemparkan oleh kabar baru. Kamal dituduh mencuri beras dari gudang Pak Karim. Pagi itu, matahari belum tinggi saat suara gaduh terdengar dari arah barat desa. Beberapa warga tampak berlari kecil menuju balai dusun, tempat biasanya rapat desa digelar. Di depan balai, berdiri seorang lelaki tua dengan baju coklat dan sorban putih. Namanya Pak RT Mahfud. Di sampingnya, berdiri Pak Karim dengan wajah tegang. "Anak itu harus bertanggung jawab," kata Pak Karim dengan suara lantang. Jari telunjuknya mengarah ke Kamal yang berdiri sendirian di tengah kerumunan. Wajah Kamal pucat. Ia tak mengerti kenapa semua orang menatapnya tajam, seolah ia benar-benar sudah melakukan kejahatan besar. "Tadi malam," lanjut Pak Karim, "seorang pekerjaku melihat Kamal masuk ke area gudang beras. Pagi ini, satu karung beras hilang. Tak ada jejak lain selain bekas telapak kaki kecil mengarah ke jalan sungai. Siapa lagi kalau bukan anak ini?" Kamal menggeleng pelan. "Saya nggak kemana-mana semalam, Pak. Saya di rumah, sama kucing saya." Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Ada yang terlihat ragu, tapi tak sedikit pula yang langsung percaya pada ucapan Pak Karim. Nama besarnya membuat orang enggan membantah, apalagi menghadapi langsung. Pak RT mengangkat tangan, meminta semua tenang. Ia menatap Kamal, lalu bertanya dengan suara lebih lembut. "Kamu yakin tidak keluar rumah semalam, Kamal?" "Iya, Pak RT. Saya tidur lebih awal. Nggak kemana-mana." Pak Karim tertawa sinis. "Lalu bagaimana bisa jejak kaki anak-anak menuju ke arah rumahmu? Apa kucingmu yang jalan ke sana?" Beberapa warga tertawa kecil, tapi suara itu cepat reda saat si kucing putih keluar dari keranjang yang dibawa Kamal, mengeong nyaring, lalu duduk di kaki Kamal. Pak RT memandangi kucing itu. Lalu ia beralih ke Pak Karim. "Apakah pekerja Bapak benar-benar melihat Kamal? Atau hanya bayangan?" Pak Karim mendengus. "Jelas anak itu. Siapa lagi? Tidak ada yang tinggal dekat gudang, kecuali dia." Namun sebelum keributan makin besar, datanglah Mbah Salim, lelaki renta beruban dengan tongkat kayu. Ia adalah orang tertua di desa itu, dihormati karena kebijaksanaannya. Meski jarang bicara, tapi jika ia datang ke balai dusun, berarti sesuatu yang penting sedang terjadi. "Apa benar hanya Kamal yang tinggal dekat gudang?" tanya Mbah Salim lirih tapi terdengar jelas. Semua diam. Apa benar jejak kaki itu menuju rumahnya? Atau sekadar mengarah ke sungai?
Lanjutnya, Pak Karim terlihat tidak suka. Ia hendak menjawab, tapi Mbah Salim sudah bicara lagi. Aku lihat jejak itu tadi pagi, waktu aku ambil air wudhu di sumur. Jejak kaki itu kecil, tapi terlalu rapi. Tak ada bekas lumpur. Padahal semalam hujan rintik. Kalau benar Kamal berjalan ke sana, mestinya ada lumpur di sepatunya. Semua warga mulai saling pandang. Pak RT mengangguk pelan. Itu benar. Jalan ke gudang pasti becek semalam. Pak Karim terlihat semakin kesal. Kalian lebih percaya pada anak kecil dan seekor kucing dibanding bukti. Mbah Salim menatapnya lama. Kami percaya pada keadilan, Pak Karim. Dan kebenaran bukan selalu soal siapa yang bicara lebih keras. Tiba-tiba, dari kejauhan datang Mang Dayat dengan tergesa. Di tangannya, ada karung beras yang tampak basah di ujungnya. Ini dia. Ketemu di dekat rumpun bambu belakang gudang. Sepertinya dibawa orang. Lalu jatuh waktu lari. Warga makin heboh. Pak RT segera melihat karung itu, lalu bertanya, apa ada tanda siapa yang membawa? Mang Dayat menggeleng. Tapi ada bekas telapak kaki, besar, dan satu lagi, kayak sepatu bot. Pak Karim terlihat kaget. Wajahnya mengeras. Ia hendak bicara, tapi Mbah Salim mendahului. Jadi bukan jejak kaki anak kecil. Pak Karim tidak menjawab. Pak RT melangkah mendekat Kamal, lalu menepuk pundaknya. Maafkan kami, Kamal. Seharusnya kami tidak langsung percaya begitu saja. Kamal hanya mengangguk. Ia menunduk, memeluk si kucing erat-erat. Di balik ketenangannya, ia menahan tangis. Pak Karim diam. Ia tak meminta maaf, tak juga membantah. Ia hanya memalingkan wajah dan melangkah pergi, disusul oleh tatapan kosong dari beberapa warga. Hari itu, langit di atas desa Sukamurni cerah. Tapi hati Kamal tetap mendung. Ia tahu, kebenaran memang sempat menang. Tapi fitnah yang pernah dilemparkan tak akan mudah hilang dari telinga orang-orang. Namun sejak saat itu, satu hal berubah. Warga mulai memperhatikannya bukan lagi dengan curiga, tapi dengan diam. Mereka belum berani menyapa, tapi sudah mulai menunduk sopan saat berpapasan. Anak-anak tak lagi melemparinya dengan kerikil kecil. Bahkan ibu warung, yang dulu suka menyindir, kini memberinya potongan singkong goreng tanpa diminta. Namun jauh di dalam hatinya, Kamal tahu ujian belum selesai. Ia belum tahu bahwa malam berikutnya, sesuatu akan terjadi di ladangnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar panen singkong atau tuduhan mencuri. Sesuatu yang akan mengubah pandangan seluruh desa. Malam turun perlahan di atas desa Sukamurni. Angin berembus lembut, menyusup di antara celah dinding bambu gubuk Kamal. Di dalam, Kamal terlelap di tikarnya. Si kucing putih, seperti biasa, tidur di sisi tubuh kecil Kamal. Ekornya melingkar lembut di perut anak itu. Namun malam itu berbeda. Angin membawa bisikan yang ganjil, seperti desir suara yang bukan berasal dari daun atau rumput. Kucing putih membuka matanya. Telinganya bergerak pelan, seolah menangkap suara dari arah ladang. Ia berdiri perlahan, menatap Kamal yang masih tidur lelap. Lalu melangkah keluar dari gubuk dengan langkah hati-hati. Dari kejauhan, ladang Kamal tampak diterangi cahaya pucat bulan. Tapi entah kenapa, dari balik batang pisang dan rumpun jagung muda, tampak semacam cahaya lembut berkilau. Kucing itu melangkah makin dekat, bulunya berdiri, tapi matanya tenang. Ia menyelinap di balik semak, lalu berhenti. Di tengah ladang, tanah yang dulu gersang dan pecah-pecah, kini tampak hijau padat. Pohon-pohon muda tampak tumbuh dengan kecepatan yang ganjil. Daun-daunnya bergetar meski tak ada angin yang menyentuh. Sebuah sinar lembut berwarna kekuningan tampak merambat pelan dari satu titik di tanah, menyebar seperti air, menjalari akar-akar tumbuhan. Kucing putih itu duduk diam, memandangi pemandangan itu seolah sudah tahu waktunya telah tiba. Ia mengeong sekali, suara lirih tapi penuh makna, sebelum berbalik kembali ke gubuk. Keesokan paginya, Kamal terbangun dengan perasaan aneh. Udara pagi lebih sejuk dari biasanya. Ia membuka pintu gubuk dan langsung tertegun. Ladangnya berubah.
Bukan lagi ladang setengah hidup seperti kemarin. Jagung muda kini tumbuh tegak dengan batang yang sehat. Singkong yang kemarin baru semata biji, kini daunnya lebar, batangnya keras. Di sisi lain, pohon pisang yang baru setinggi lutut, kini daunnya menjulang setinggi tubuh Kamal. Bahkan semak belukar di sudut ladang menghilang, tergantikan oleh rerumputan hijau segar yang merata. Kamal melangkah pelan, seperti takut kalau ini hanya mimpi. Ia menekuk lutut, meraba tanah. Masih basah, masih hangat. Ia mencium aroma yang tak biasa, harum tanah segar bercampur embun. Subhanallah, bisiknya. Suara burung-burung kecil terdengar dari kejauhan, berkicau lebih ramai dari biasanya. Dan si kucing putih, kini duduk di atas batu kecil di pinggir ladang, menatap Kamal tanpa berkedip. Tatapannya seperti berkata, "Ini waktumu." Kabar tentang ladang Kamal menyebar lebih cepat dari biasanya. Dalam sehari, hampir separuh warga desa berdatangan. Mereka datang dengan berbagai alasan. Ada yang pura-pura lewat, ada yang mengaku ingin memberi bibit tambahan, dan ada pula yang terang-terangan ingin melihat keajaiban. Pak RT Mahfud sendiri datang sore itu. Ia berdiri cukup lama di tengah ladang, menatap tumbuhan yang tak masuk akal. "Ini, baru 3 hari sejak kami ke sini terakhir," katanya pelan. "Mana mungkin tumbuh segini cepat?" Kamal hanya diam. Ia juga tak tahu harus menjawab apa. Ia merasa bersyukur, tapi juga bingung. Ia bahkan sempat mengira mungkin tanah itu dirasuki sesuatu, tapi ketika ia menggali salah satu akar, ia hanya menemukan tanah hitam subur, tak ada apa-apa selain bumi yang hidup. Saat sore menjelang, Pak Karim pun datang. Tidak sendiri. Ia membawa 2 petugas dari kecamatan, 1 pegawai pertanian dan 1 lagi dari balai desa. "Kita perlu periksa tanah ini," kata pegawai pertanian. "Mungkin ada kandungan yang tak biasa." Kamal menyingkir dari ladang, duduk di tikar dekat gubuk sambil memeluk si kucing putih. Ia hanya mengamati. Petugas itu menggali tanah, mengambil sampel, menaruhnya dalam botol plastik kecil. Pak Karim berdiri tidak jauh dari mereka. Wajahnya datar, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu. Entah curiga, iri, atau marah. Ia tak bicara apa-apa. Hanya mengamati Kamal dari kejauhan. Keesokan harinya, hasil sementara dari pemeriksaan tanah dibacakan di balai desa. Pegawai pertanian mengatakan tidak ada pupuk kimia atau zat tambahan. Tanah itu hanya kaya akan unsur hara. Sangat subur, bahkan lebih subur dari tanah-tanah sawah di bagian timur desa, ujarnya. Warga terdiam. Sebagian mulai membicarakan kemungkinan mukjizat. Sebagian lainnya masih ragu. Tapi satu hal yang pasti, nama Kamal kembali menjadi bahan pembicaraan, dan kali ini dengan nada yang jauh berbeda. Namun saat semua orang mulai mengaguminya, Kamal merasa semakin gelisah. Ia mulai merasa ada mata yang selalu mengawasinya. Bukan mata warga, tapi mata seseorang yang ingin tahu terlalu banyak. Malam itu, sebelum tidur, Kamal memandang langit dari balik jendela. Si kucing putih duduk di sisinya. "Aku nggak ngerti semua ini, tapi aku takut kalau semua ini bikin orang jadi benci sama aku lagi." Si kucing hanya mengeong pelan, lalu memeluk kaki Kamal dengan ekornya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan jauh di ladang yang kini subur itu, seseorang diam-diam menancapkan sesuatu di antara batang jagung, sebuah patok kayu kecil bertanda merah. Keesokan harinya, Kamal akan mendapati tanah di sisi utara ladangnya sudah dicongkel, dan sesuatu yang tak pernah ia tanam tiba-tiba tumbuh di sana. Pagi itu, mentari baru menyentuh pucuk-pucuk daun ketika Kamal membuka pintu gubuknya. Angin semilir membawa aroma basah dari tanah, seperti biasanya. Tapi ada yang berbeda. Kucing putih yang biasanya tidur meringkuk di kaki Kamal, kini sudah tak ada. Ia melangkah keluar, matanya menyapu ladang. Kucing itu berdiri di pojok ladang bagian utara. Bulu-bulunya berdiri, tubuhnya tegak waspada. Kamal bergegas menghampiri. Begitu sampai di sana, Kamal membeku. Tanah yang kemarin masih bersih dan rata, kini tergali tak rapi. Dan dari tengah galian itu,
Tumbuh batang pendek dengan daun lebar berurat merah. Tumbuhan itu tak seperti tanaman biasa di desa. Bentuknya asing. Tak seperti singkong, bukan jagung, bukan pisang. Apa ini? Kamal bergumam pelan. Ia mencoba mencabutnya, tapi akar tanaman itu keras, mencengkeram tanah seperti cakar besi. Semakin ia tarik, tanah di sekitarnya justru terbelah dan menganga. Kucing putih mengeong nyaring, seolah memperingatkan. Kamal melepaskan tangannya. Ia mundur beberapa langkah. Keringat dingin mulai mengucur. Ada rasa tak nyaman merambat dari ujung kaki hingga tengkuk. Ia tak tahu siapa yang menanamnya. Dan lebih tak tahu lagi kenapa tanaman itu terasa keliru. Saat itulah Pak Danu, tetangga jauh yang sehari-hari bertani singkong, melintas. Ia melihat Kamal berdiri termenung dan mendekat. "Kamu kenapa, Kamal?" Kamal menunjuk tanaman aneh itu. Pak Danu mendekat. Lalu matanya membesar. "Loh, ini MAH bukan tanaman biasa, Mal. Ini kayak bibit dari luar negeri. Aku pernah lihat waktu dulu ada pelatihan pertanian di kota. Ini berbahaya kalau tumbuh liar. Bisa rusak tanah." Kamal menoleh cepat. "Serius, Pak? Bisa rusak tanah?" Pak Danu mengangguk. "Akarnya merusak jalur air. Bisa matiin tumbuhan lain. Tapi, dari mana kamu dapat bibit ini?" "Aku nggak nanam, Pak. Tadi pagi tiba-tiba udah ada." Pak Danu mengerutkan alis. Ia jongkok, memeriksa tanah. "Ini ditanam semalam. Lihat, tanahnya masih lembek. Tapi siapa yang masuk ke sini malam-malam?" Kamal menunduk. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ladangnya memang tak berpagar. Tapi siapa yang diam-diam datang dan menanam sesuatu yang bisa merusak semua yang telah ia rawat? Hari itu, Kamal mencoba menenangkan diri. Ia membersihkan sisi ladang, tapi tak berani mencabut tanaman asing itu sendirian. Ia menaruh tanda kayu, menutupinya dengan kain agar tak terlihat jelas oleh warga lain. Namun bayang-bayang kecurigaan sudah mulai bergerak cepat. Sore harinya, 2 orang warga lewat dan memandangi bagian ladang yang ditutupi. Mereka berbisik. Salah satu dari mereka sempat melongo ke balik kain dan melotot. Itu tanaman asing. Bukannya itu yang bikin tanah sawah di kampung sebelah rusak dulu? Masa iya si Kamal nanam beginian? Atau, sengaja? Biar ladangnya makin kelihatan istimewa." Kamal mendengar semuanya dari balik semak. Ia hanya bisa menggenggam erat kain bajunya. Kata-kata seperti itu tak asing lagi, tapi tetap saja menusuk. Saat malam tiba, Kamal duduk di dekat perapian kecil depan gubuk. Kucing putih tidur di pangkuannya. Ekornya bergerak pelan, seolah membaca pikiran Kamal. "Aku nggak tahu kenapa semua ini terjadi," bisik Kamal. "Aku cuma pengen bantu ibu kalau dia masih hidup. Aku pengen bisa punya ladang yang bagus, bisa jual hasil panen ke pasar." Tiba-tiba, suara dari semak-semak membuat Kamal berdiri cepat. Kucing putih juga langsung tegak. Tubuhnya kaku. Dari balik bayangan, muncullah siluet seseorang. Tingginya sepantar lelaki dewasa. Ia berjalan mendekat, tapi tak bicara. Kamal menahan napas. Saat orang itu keluar dari kegelapan, wajahnya pun terlihat. "Pak Karim, masih bangun, Kamal?" Suaranya berat tapi tidak setegas biasanya. Kamal tidak menjawab. "Aku dengar ladangmu luar biasa sekarang." Kamal mengangguk pelan. Ia tahu, sapaan Pak Karim tidak tulus. Sorot matanya berbeda. Lebih dingin dari malam itu sendiri. Pak Karim melirik ke arah tanaman yang tertutup kain. "Tanaman aneh itu darimu?" Kamal menggeleng. "Bukan. Aku nggak tanam itu." Pak Karim menyipitkan mata. "Yakin?" "Iya." Pak Karim menghela napas panjang. Orang-orang sudah mulai bicara. "Kamal, kamu harus hati-hati. Di desa ini, yang terlalu menonjol biasanya cepat dijatuhkan." Lalu ia melangkah pergi. Suaranya menutup percakapan itu dengan kalimat yang membuat jantung Kamal berdegup lebih cepat. Ada yang bilang, terlalu banyak keajaiban, bukan pertanda baik.
Kamal menatap punggung Pak Karim sampai hilang di kegelapan. Ia duduk kembali, memeluk kucing putih erat-erat. Malam itu terasa lebih panjang. Angin lebih dingin. Dan bisikan ladang terdengar seperti suara yang hendak mengungkap sesuatu. Keesokan harinya, Kamal akan menemukan ladangnya diacak-acak. Sebagian batang jagung tumbang, dan tanaman asing itu tumbuh 2 kali lebih besar dari semalam. Fajar belum sepenuhnya naik saat Kamal berlari menuju ladang. Nafasnya terengah. Langkah kecilnya tergesa menyusuri tanah basah sisa embun malam. Si kucing putih mengeong cemas di belakang, berusaha mengikuti. Sesampainya di ladang, Kamal berhenti seketika. Matanya membelalak. Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihat. Separuh batang jagung di sisi timur tumbang, daunnya tercabik. Batangnya patah seolah diinjak-injak dengan sengaja. Sisa tanaman pisang tercabut dari akarnya, dan parit kecil yang biasa ia gali untuk mengalirkan air, kini tertimbun tanah dan lumpur. Dan yang paling mencolok, tanaman asing yang kemarin ia tandai, kini tumbuh 2 kali lipat. Daunnya lebar, menjulang tinggi, dan akar-akarnya menyembul dari tanah, mencengkeram sekelilingnya dengan rupa yang mengerikan. Kamal menggigit bibir. Hatinya campur aduk. Tak hanya kecewa, tapi juga takut. Ia berjongkok, menyentuh batang jagung yang patah. Siapa yang tega? Bisiknya pelan. Tak lama, suara langkah mendekat. Pak Danu muncul dari balik pohon pisang yang masih selamat. Wajahnya kusut. Matanya kaget melihat kondisi ladang. Astagfirullah. Ini yang semalam aku bilang, Mal. Tanaman asing itu nyerap nutrisi dari sekelilingnya. Tapi ini jelas bukan tumbuh alami. Pak Danu memeriksa sekitar. Lihat ini jejak sepatu. 2 arah. 1 masuk, 1 keluar. Semalam ada yang masuk ladangmu. Kamal mengangguk perlahan. Hatinya mulai tenggelam dalam perasaan tercekik. Tapi ia tetap diam. Tak sampai 1 jam. Kabar tentang ladang yang rusak menyebar. Warga mulai berdatangan. Ada yang prihatin, ada pula yang tampak penasaran. Suara bisik-bisik kembali terdengar. Jangan-jangan dia yang nanam, lalu rusak sendiri biar dikasihani. Atau mungkin ladangnya memang tak beres dari awal. Bisa jadi kucing putih itu bawa sial. Kamal menunduk. Kucing putih yang biasanya gagah, kini duduk meringkuk di balik kain sarung Kamal. Seperti tahu dirinya sedang dijadikan kambing hitam. Siang menjelang, suara gamelan dari balai desa menggema. Kamal dipanggil oleh kepala desa. Ia datang ditemani Pak Danu, sementara mata warga mengawasinya seperti sedang menilai seorang terdakwa. Di balai desa, sudah ada Pak RT Mahfud, beberapa tokoh kampung, dan Pak Karim. Pak Karim duduk bersandar, tangannya menyilang di dada. Senyumnya samar tapi penuh arti. Di depannya tergeletak sebuah karung berisi tanah, dan selembar kertas hasil uji laboratorium. Kepala desa membuka percakapan dengan suara serius. Kamal, kami menerima laporan bahwa ladangmu ditanami tanaman berbahaya. Beberapa warga juga bilang kamu menerima bibit dari luar desa, tanpa izin. Kamal menggeleng cepat. Saya nggak tanam, Pak. Saya juga nggak tahu siapa yang naruh tanaman itu. Pak Karim menyela. Suaranya dibuat tenang tapi menusuk. Tapi semalam ada yang melihatmu di ladang. Mal, kau menggali tanah dekat tanaman itu, bukan? Kamal terdiam. Ia memang sempat memeriksa, tapi tidak menggali. Tapi ucapan Pak Karim membuatnya sulit menjelaskan. Ia hanya menatap tanah, tak berani melihat siapapun. Pak Danu angkat suara, membela Kamal. Saya juga lihat kondisi ladangnya tadi pagi. Itu jelas dirusak. Dan tanaman asing itu sepertinya ditanam oleh orang lain. Kamal ini anak kecil. Mana mungkin dia bawa bibit luar sendiri? Tapi suara Pak Danu tenggelam oleh gumaman warga yang mulai ramai. Kata-kata, fitnah, sabotase, dan anak yatim pembawa celaka berseliweran di udara seperti bisikan angin panas. Pak Karim kembali bicara, kali ini dengan nada lebih tinggi. Kita nggak bisa terus-terusan maklumi anak ini karena dia yatim. Kita perlu bukti. Tapi sementara itu,
Ladang itu harus disegel dulu. Kita nggak tahu seberapa jauh kerusakannya bisa menyebar. Kepala desa mengangguk pelan, meski tampak berat. Untuk sementara, ladang Kamal akan ditutup selama 3 hari. Akan ada tim kecil yang memeriksa dan mencabut tanaman berbahaya itu. Dunia Kamal runtuh seketika. Ladang itu satu-satunya peninggalan ibunya. Tempat di mana ia menaruh semua harapan. Kini, ia bahkan tak diizinkan menginjaknya. Ia berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Kucing putih mengikuti di belakang. Sesekali menoleh ke arah warga yang terus memperhatikan mereka. Malam itu, Kamal tak bisa tidur. Ia duduk di depan pintu gubuk, menatap bintang yang tersembunyi di balik awan. Suara jangkrik bercampur desir angin malam, seolah menenangkan, tapi hatinya tak tenang. Kalau ibu masih hidup, bisiknya lirih. Aku pasti sudah dipeluk. Kucing putih naik ke pangkuannya, mengeong pelan. Matanya menatap Kamal dengan sorot yang berbeda, bukan hanya iba, tapi seolah berkata, waktunya belum selesai. Tepat tengah malam, ketika suara malam mulai memudar, kucing putih berdiri. Ia melangkah pelan, menatap Kamal dengan penuh isyarat. Kamal berdiri mengikuti, tanpa banyak tanya. Mereka melangkah menyusuri jalan setapak, melewati rumpun bambu, lalu berhenti di ujung ladang yang kini dijaga tanda larangan dari balai desa. Di sana, di tanah yang masih basah, Kamal melihat sesuatu menyembul dari balik gundukan. Sebuah karung goni kecil. Kamal mendekat perlahan. Ia mengangkat karung itu dengan hati-hati, membukanya. Isinya, bibit tanaman asing. Sama persis seperti yang tumbuh di ladangnya. Dan di dalam karung itu, tertempel secari kertas yang tertulis satu nama dengan tinta merah yang mulai luntur oleh embun malam. Nama itu bukan nama Kamal, tapi seseorang yang telah berdiri di balai desa, menuduhnya dengan suara lantang. Kamal mematung. Karung goni itu masih dalam genggamannya. Di dalamnya, biji-biji kecil berwarna abu kecoklatan berkilat samar, sama persis dengan yang tumbuh di ladangnya. Tapi bukan itu yang membuat jantung Kamal berdentum seperti genderang perang. Nama itu, nama yang tertulis di selembar kertas lusuh, setengah pudar oleh embun, namun masih terbaca jelas. Tulisan tangan itu sedikit miring ke kiri, khas orang dewasa. Kamal menatapnya lama, seperti menanti huruf-huruf itu berubah menjadi nama lain. Tapi tidak, huruf-huruf itu tak berdusta. Kucing putih duduk di sampingnya, seolah mengamati raut wajah Kamal yang mulai berubah. Bukan lagi wajah anak 7 tahun yang takut dan bingung, tapi wajah yang mulai dipenuhi tekad dan nyala marah yang selama ini tertahan. Kamal menggenggam kertas itu erat. Dia yang menanamnya. Dia yang rusak ladangku. Ia menoleh ke kucing putih. Apa kita bisa buktikan? Kucing putih berdiri dan melangkah ke arah semak di pinggir ladang. Di balik semak itu, tersembunyi jejak kaki yang masih jelas, lebih besar dari ukuran kaki warga kebanyakan. Jejak yang sama seperti yang dilihat Pak Danu pagi tadi. Kamal menggigit bibir. Ia tidak bisa langsung menyerbu ke balai desa malam-malam begini. Tapi ia harus menyimpan bukti ini. Karung dan kertas itu ia bawa pulang, lalu disembunyikan di bawah papan lantai gubuk, dibungkus daun pisang kering agar tetap aman. Malam itu, Kamal tidak tidur. Ia duduk di sudut gubuk dengan mata terbuka. Ia tahu besok pagi segalanya akan berbeda. Ia akan melawan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran. Pagi datang tanpa cahaya terang. Awan gelap menggantung di langit, membawa hawa lembab dan angin dingin dari arah hutan. Desa mulai ramai, tapi suasananya tak seperti biasanya. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Warga berkumpul di balai desa. Mereka ingin tahu perkembangan dari penyelidikan ladang Kamal. Pak RT Mahfud sudah datang. Kepala desa pun tampak sibuk berbicara dengan beberapa petugas. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri Pak Karim. Dengan senyum tenang, ia menyesap kopi dari cangkir kecil, seolah semua ini hanyalah bagian dari kebiasaan paginya. Kamal datang dengan langkah mantap. Ia membawa karung goni kecil yang semalam ia temukan, dibungkus rapat dengan kain. Di belakangnya, kucing putih berjalan pelan,
menjaga jarak tapi tak lepas dari pandangan. Beberapa warga langsung bisik-bisik. Itu dia anak yang ladangnya disegel. Ngapain dia kesini lagi? Jangan-jangan mau ngelawan kepala desa. Tapi Kamal tidak peduli. Ia maju ke tengah kerumunan, berdiri di depan meja kepala desa. Pak Lurah, suaranya pelan namun jelas. Saya punya bukti siapa yang sebenarnya nanam tanaman asing itu di ladang saya. Pak Karim mendongak cepat. Ekspresinya masih terkendali, tapi matanya menyipit. Kepala desa menoleh, tampak ragu. Bukti apa, Mal? Kamal membuka kain pelan-pelan, memperlihatkan karung goni kecil dan secari kertas lusuh. Karung ini saya temukan semalam, di semak-semak dekat ladang saya. Isinya bibit yang sama persis dengan yang tumbuh di sana. Dan ini tulisan nama pemiliknya. Ia serahkan kertas itu ke kepala desa. Semua warga menahan napas saat kepala desa membacanya pelan. Karim. Pak Karim berdiri cepat. Itu bohong. Anak ini memfitnah saya. Pak RT Mahfud ikut maju. Ia mengambil kertas itu, memeriksa lebih dekat. Tulisan ini benar-benar mirip dengan tulisanmu, Pak Karim. Ingat, aku bendahara masjid. Aku hafal tulisanmu dari catatan kas. Beberapa warga mulai berbisik. Jangan-jangan benar si Karim yang tanam. Kenapa dia sampai sebegitu kejamnya ke anak kecil? Kepala desa menoleh ke Pak Karim. Benar ini tulisanmu. Pak Karim gelagapan. Itu, mungkin dijiplak. Anak ini bisa aja pura-pura nemuin. Kamal menjawab tenang. Kalau saya pura-pura, kenapa karung dan bibitnya sama persis dengan yang tumbuh di ladang saya? Kenapa saya harus rusak ladang yang saya tanam sendiri? Suasana mulai memanas. Warga berdiri makin dekat ke arah Pak Karim. Raut wajah mereka berubah. Bukan lagi penasaran, tapi kecewa. Pak Danu muncul dari kerumunan, membawa selembar foto cetak lama. Ini saya ambil dari pelatihan di kota dulu. Tanaman itu namanya sorasium. Hanya bisa tumbuh dari bibit buatan pabrik luar negeri. Dan, saya tahu, satu-satunya orang di desa ini yang pernah punya akses ke distributor luar adalah. Ia menatap tajam ke arah Pak Karim. Kau. Pak Karim terdiam. Wajahnya mulai memucat. Bibirnya bergerak-gerak mencari kata. Tapi tak ada yang keluar. Kepala desa menarik napas panjang. Pak Karim, sampai ada keputusan lebih lanjut, kau tidak boleh mendekati ladang Kamal. Dan ladang itu sekarang dikembalikan kepada Kamal. Kita akan selidiki ini lebih dalam. Suara warga mulai riuh. Sebagian bersorak pelan. Sebagian hanya mengangguk-angguk. Kamal berdiri diam. Dadanya terasa ringan. Kucing putih berdiri di samping kakinya. Mengeong pelan. Pak Karim perlahan melangkah mundur. Lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Hari itu, langit mulai cerah, awan hitam bergeser, dan sinar mentari menembus dedaunan. Kamal berjalan pulang dengan langkah ringan. Kertas bukti itu ia simpan di saku. Karung kosong ia tinggalkan di balai desa sebagai barang bukti. Kucing putih berlari kecil di depan, sesekali menoleh dan mengeong, seolah mengajak Kamal pulang dengan senyuman. Tapi Kamal tahu, meski fitnah telah dibantah, ujian belum berakhir. Petang itu, langit seperti kain usang yang sobek di tepinya. Awan tipis menggantung tak pasti, dan angin berhembus lambat seperti menahan sesuatu. Kamal duduk di samping gubuknya, menatap jalan tanah yang mulai becek. Di tangannya masih tergenggam kertas lusuh yang telah menjadi saksi pembuktian pagi tadi. Kucing putih melompat ke pangkuannya, menjilati jari-jarinya yang kasar dan penuh tanah. Seolah mengucapkan selamat. Tapi Kamal tidak tersenyum. Meski kebenaran mulai berpihak padanya, hatinya belum lega. Ada luka yang belum sembuh. Hinaan, tatapan merendahkan, dan tuduhan keji yang dialaminya tak mudah begitu saja hilang. Ladang miliknya kini telah dibuka kembali. Tapi kerusakan sudah telanjur parah. Jagung yang tumbang tak bisa bangkit. Pisang yang tercabut tak akan kembali berakar. Tanah di beberapa sudut bahkan tampak mengering, seolah ditarik habis oleh akar tanaman sorasium itu. Pak Danu bilang,
Perlu waktu berbulan-bulan untuk memulihkannya. Saat Kamal melamun, datang seseorang dengan langkah ragu. Seorang wanita muda, mengenakan kerudung lusuh dan sandal jepit yang sudah robek di ujungnya. Ia membawa sebungkus nasi bungkus yang masih hangat. "Kamal," katanya pelan. Kamal menoleh. Itu Mbak Citra, istri Pak Anto penjual kelontong. Wajahnya teduh meski matanya tampak lelah. "Aku cuma mau bilang, maaf. Aku dulu ikut-ikutan bisik-bisik tentang kamu. Kupikir semua orang juga begitu. Jadi aku ikut aja. Tapi tadi pagi, aku lihat semuanya. Kamu anak baik. Aku malu sama diriku sendiri." Kamal tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menerima nasi bungkus itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, Mbak," ucapnya pelan. Kucing putih mengeong pelan dari samping. Mbak Citra mengangguk, lalu pergi tanpa bicara lagi. Tapi langkahnya ringan, dan senyumnya tulus. Kamal tahu, perlahan, orang-orang mulai melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Malamnya, hujan turun dengan deras. Angin menderu, menampar atap gubuk yang sudah tua. Beberapa celah genting bocor, meneteskan air ke dalam ruangan. Kamal menggulung dirinya dengan selimut tipis, memeluk si kucing putih yang tidur di bawah ketiaknya. Hujan mengingatkannya pada malam-malam bersama ibunya. Dulu, saat hujan seperti ini, mereka duduk dekat tungku, meminum air jahe hangat buatan ibunya. Kini yang tersisa hanya diam dan dingin. Tiba-tiba, pintu gubuk diketuk. Tok, tok, tok. Kamal bangkit, menggenggam lampu minyak kecil. Hujan masih deras. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia membuka pintu pelan. Di luar berdiri dua orang laki-laki. Yang satu berbadan tinggi, berjaket hitam, dan wajahnya asing. Yang satu lagi, Pak Danu. "Kamal, maaf ganggu malam-malam," kata Pak Danu. "Ini Pak Rahmat, dari kabupaten. Dia datang ke desa kita karena dengar cerita tentang kamu." Kamal mengerutkan kening. Pak Rahmat menunduk sopan. "Aku staf dari bagian pertanian. Kepala desa kalian sudah kirim laporan tentang tanaman asing itu dan bagaimana kamu menemukan bukti penting. Kami sedang menyelidiki kasus penyelundupan bibit ilegal. Dan tindakanmu, Kamal, sangat membantu." Kamal masih diam. Pak Rahmat melanjutkan, "Sebagai bentuk terima kasih, dan karena kamu pemilik lahan itu, kami akan bantu perbaikan tanahmu. Juga memberi pelatihan bertani untuk anak-anak muda desa." Kamal menunduk, bingung bagaimana harus merespons. Pak Danu tersenyum, menepuk bahunya. "Ini awal yang baik, Mal. Banyak yang bisa kamu pelajari. Dan kamu bisa jadi contoh buat teman-temanmu nanti." Pak Rahmat mengangguk. "Besok pagi, tim kami datang membawa alat uji tanah dan pupuk alami. Kami akan bersihkan sisa racun dari sorasium itu." Kamal mengangguk pelan. Ada rasa hangat mengalir di dada, meski hujan masih mengguyur dari langit. Malam itu ia tidur lebih tenang, dengan kucing putih tetap setia di sisinya. Esok harinya, suasana desa berbeda. Truk kecil milik Dinas Pertanian masuk ke ladang Kamal. Beberapa petugas muda turun membawa alat, botol kaca berisi cairan bening, dan pupuk alami dalam karung. Warga mulai berdatangan. Banyak yang berdiri di kejauhan, melihat kegiatan itu dengan rasa heran. Beberapa anak-anak kecil ikut membantu membawa alat ringan. Kamal menjadi pusat perhatian, bukan karena kesalahan, tapi karena keteladanan. Pak Rahmat memperkenalkan alat-alat sederhana pada Kamal. Ia memperlihatkan cara mengecek kadar air tanah, mengukur keasaman, dan cara memulihkan unsur hara. Kamal menyimak dengan seksama. Ia bahkan mencatat di buku bekas yang dulu dipakai ibunya untuk mencatat pengeluaran. Kucing putih sesekali duduk di antara gulungan selang, mengamati semuanya seperti penjaga ladang. Menjelang siang, matahari menembus awan. Sebuah cahaya hangat menyinari tanah yang mulai dibersihkan. Di bawah pandangan warga dan pekerja pertanian, Kamal menanam bibit jagung baru dengan tangannya sendiri. Satu demi satu. Perlahan, tapi pasti. Dari jauh, Pak Danu tersenyum.
Di sampingnya, Kepala Desa dan Pak RT Mahfud mengangguk-angguk bangga. Mbak Citra bahkan membawa air jahe hangat untuk semua orang. Hari itu bukan hanya awal bagi ladang Kamal, tapi juga awal bagi pandangan baru warga desa terhadapnya. Tapi Kamal tahu, dalam sunyi malam nanti, ia akan tetap duduk bersama si kucing putih. Sebab meski ladangnya mulai pulih, luka di hati hanya bisa sembuh dengan kesabaran. Dan Kamal telah belajar bahwa kesabaran dan kebaikan yang tulus, meski dibungkam oleh hujan fitnah, akan tetap tumbuh dan mekar seperti bunga yang melawan musim kemarau. 1 bulan berlalu sejak tanah ladang Kamal dibersihkan dari bibit asing dan racun yang ditanam secara diam-diam. Sejak hari itu pula, suasana desa berubah perlahan. Banyak yang mulai menyapa Kamal saat ia berjalan ke warung atau ke masjid. Tidak semua, memang, tapi cukup untuk membuat dadanya lebih ringan. Pagi itu, Kamal berdiri di pematang ladang. Di depannya, tanaman jagung baru mulai bertunas. Daun-daunnya mengarah ke langit, segar dan kokoh. Ada beberapa batang bayam dan sawi yang ikut tumbuh, hasil dari bibit pemberian dari Dinas Pertanian Kabupaten. Kucing putih duduk di sampingnya, memandangi ladang seperti biasa. Tak jauh dari sana, anak-anak kecil berlarian membawa tali dan layang-layang. Mereka sesekali melambai ke arah Kamal. Salah satu dari mereka, anak laki-laki yang dulu pernah mengejek Kamal karena miskin, kini membawa bekal dari rumah dan duduk di dekat Kamal setiap sore. "Mal, kamu ajarin aku tanam sawi dong," katanya suatu kali. Kamal hanya mengangguk. Ia tak pernah menyimpan dendam. Bagi Kamal, kesedihan bukan untuk ditanam. Ia harus dilepaskan, agar tanah hatinya bisa kembali subur. Hari itu, kepala desa datang ke ladang. Di tangannya ada surat resmi berstempel kabupaten. Kamal dipanggil ke balai desa. Di sana, sudah berkumpul beberapa warga dan Pak Rahmat dari Dinas Pertanian. "Kamal," ujar kepala desa dengan suara yang lebih hangat dari biasanya, "kami ingin mengangkatmu sebagai wakil dari program pembibitan rakyat. Kamu akan diajari lebih banyak tentang pertanian. Bukan cuma di sini, tapi juga lewat pelatihan di luar desa. Semua biayanya ditanggung kabupaten." Warga bertepuk tangan. Beberapa tersenyum lebar. Kamal hanya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Ini bukan karena kamu pintar, Mal," kata Pak Rahmat sambil tersenyum. "Tapi karena kamu jujur. Banyak orang pintar yang kehilangan kejujuran. Tapi anak kecil yang jujur bisa membuat perubahan yang besar." Kepala desa menepuk pundak Kamal. "Kami semua minta maaf atas perlakuan kami dulu, Mal. Kamu sudah mengajarkan kami tentang keberanian dan ketulusan." Hari itu menjadi hari di mana nama Kamal disebut dengan hormat. Bukan karena ia membalas fitnah dengan kemarahan, tapi karena ia membuktikan bahwa kejujuran bisa bertahan, meski dicoba untuk dikubur sedalam apapun. Sore harinya, Kamal duduk kembali di depan gubuk. Angin bertiup lembut dari arah ladang. Di tangannya, sebuah buku catatan baru, hadiah dari kepala desa. Halaman pertamanya sudah terisi dengan tulisan tangannya sendiri. "Hari ini aku belajar kalau kebaikan tidak selalu langsung diberi hadiah. Kadang kebaikan hanya diam, tumbuh dalam luka, dan baru mekar saat waktu sudah lama berlalu. Tapi ketika ia mekar, baunya harum dan tidak akan pernah mati." Kucing putih melompat ke pangkuannya. Kini, kucing itu sudah punya nama. Kamal menamainya Putih. Ia bukan hanya teman, tapi saksi dari semua perjalanan ini. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Seorang laki-laki tua, berjenggot tipis dan memakai caping usang, berdiri di depan gubuk Kamal. "Permisi," suaranya pelan. "Bolehkah saya numpang duduk sebentar?" Kamal mempersilakan. Laki-laki itu tersenyum. "Aku dengar ceritamu dari desa sebelah. Kamu anak yang luar biasa." Kamal menunduk malu. Orang tua itu melanjutkan, "Aku dulu punya ladang. Tapi setelah istriku meninggal, aku pindah dan sekarang tak punya apa-apa. Kudengar kamu butuh bantuan menjaga kebun." Kamal terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. "Saya butuh bantuan. Tapi lebih dari itu, saya butuh teman yang bisa dipercaya."
Orang tua itu tertawa kecil. Kalau begitu, izinkan aku jadi teman barumu, Mal. Dan sejak hari itu, gubuk Kamal tak pernah lagi sepi. Bukan karena kemewahan, tapi karena ia dipenuhi oleh kehangatan orang-orang yang percaya padanya. Ada Putih si kucing setia, ada anak-anak yang belajar menanam, ada orang tua bijak yang membantu mengurus ladang, dan ada warga desa yang perlahan mulai percaya bahwa meski Kamal yatim, ia bukan anak yang patut dikasihani. Ia adalah anak yang memberi cahaya, bahkan di tengah gelapnya fitnah. Musim tanam berganti. Ladang Kamal tumbuh subur. Sayuran dan jagung yang ia tanam mulai dipetik warga untuk kebutuhan pasar. Setiap hari, ada saja yang datang membantu atau sekadar duduk berbagi cerita. Gubuknya tak lagi sepi, dan senyumnya tak lagi kaku. Kepala desa bahkan memberi ruang kecil di balai desa untuk Kamal mengajar anak-anak tentang dasar-dasar bercocok tanam. Meski usianya baru 7 tahun, ia dianggap guru oleh teman-temannya. Kamal tidak pernah menyombongkan dirinya. Ia tahu, semua ini adalah berkah dari Allah. Dan kebaikan, seperti hujan, akan selalu menemukan tanah yang tepat untuk jatuh. Dan ketika hujan itu jatuh di hati yang tulus, maka meski awalnya hanya benih kecil, ia akan tumbuh jadi pohon yang rindang dan kuat, menjadi pelindung bagi siapa saja yang datang untuk berteduh. Putih mengeong pelan dari atas tumpukan karung beras di pojok gubuk. Matanya menatap langit yang perlahan memerah. Senja datang dengan tenang. Angin meniup pelan daun-daun muda di ladang. Dan Kamal tahu, hidupnya belum selesai. Masih panjang jalan di depannya. Tapi sekarang ia tak lagi sendiri. Ia punya ladang. Ia punya nama baik. Ia punya hati yang tak pernah letih untuk berbuat baik. Dan yang paling penting, ia punya kepercayaan dari langit dan bumi, bahwa kebaikan, meski diuji berkali-kali, akan selalu pulang sebagai cahaya. Kisah tentang Kamal, seorang anak yatim berusia 7 tahun yang hidup dalam kesederhanaan, menyimpan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Ia bukan hanya seorang anak kecil biasa. Dalam tubuh kecilnya, tersimpan keberanian, kesabaran, dan ketulusan yang luar biasa. Kamal tidak menyelamatkan seekor anak kucing putih untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Ia melakukannya karena hatinya digerakkan oleh rasa kasih sayang, rasa iba terhadap makhluk lemah, dan keyakinan bahwa menolong itu adalah kewajiban setiap hati yang bersih. Kebaikan yang Kamal lakukan mungkin tampak sepele. Hanya menolong seekor anak kucing dari tumpukan sampah. Tapi dari situlah jalan-jalan kebaikan Allah terbuka perlahan. Semula ladangnya gersang, tidak menghasilkan. Tapi setelah pertolongan kecil itu, ia mulai melihat satu demi satu perubahan. Bukan perubahan ajaib dalam semalam, melainkan perubahan perlahan, seolah Allah ingin menunjukkan bahwa balasan dari amal baik itu bukan datang secara tiba-tiba, tapi dengan cara yang menguji kesabaran. Inilah salah satu hikmah terbesar dari cerita Kamal. Kebaikan tidak selalu langsung dibalas dunia, tapi pasti diperhitungkan oleh langit. Setiap air mata yang jatuh dalam keheningan, setiap keikhlasan yang tidak dipamerkan, akan mendapat tempat dalam catatan kebaikan yang tak akan pernah dilupakan. Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini sangat sesuai dengan langkah Kamal. Ia tidak tahu bahwa kebaikan kecil itu akan membuka pintu besar dalam hidupnya. Ia hanya bertindak tulus. Tapi Allah tidak pernah lalai terhadap setiap niat baik, bahkan yang tidak terlihat oleh manusia sekalipun. Kisah ini juga mengajarkan tentang fitnah dan keteguhan hati. Kamal bukan hanya diuji oleh kemiskinan dan kesepian, tapi juga oleh tuduhan yang menyakitkan. Dituduh mencuri, difitnah menyabotase ladang orang lain, dihina di depan orang banyak. Semua itu adalah ujian yang amat berat, apalagi bagi seorang anak kecil. Namun Kamal tidak melawan dengan kebencian. Ia tidak membalas dengan hinaan serupa. Ia diam, sabar, dan tetap melanjutkan kebaikannya. Sikap ini mencerminkan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu,
ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka mengucapkan, "Salam." Kamal adalah gambaran nyata dari ayat ini. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ia tidak membalas cercaan dengan teriakan. Ia membalas dengan diam, kerja keras, dan ketulusan. Kisah ini juga menekankan kuatnya hubungan antara manusia dengan makhluk lemah. Seekor anak kucing putih menjadi awal dari perubahan hidup Kamal. Hewan yang seringkali dianggap remeh, ditelantarkan, atau bahkan dibuang, justru menjadi saksi dan jalan datangnya pertolongan dari Allah. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri di bumi. Hadis ini menunjukkan bahwa memperlakukan hewan dengan kejam bisa menyebabkan azab. Maka, sebaliknya, memperlakukan hewan dengan kasih sayang bisa menjadi sebab datangnya rahmat dan rezeki. Kamal mungkin tidak tahu hadis ini. Tapi ia tahu satu hal, menyelamatkan yang lemah adalah perintah hati nurani. Dan ternyata, hatinya benar. Kita juga belajar bahwa kesabaran tidak selalu langsung dihargai manusia, tapi pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Kamal tetap menjaga ladangnya meski gersang. Ia tetap menyiram, menyiangi, dan berharap. Dan saat orang-orang meremehkan tanahnya yang tandus, Kamal terus berusaha. Hingga akhirnya, ladang itu mulai tumbuh. Dan bukan hanya tanaman yang tumbuh, tapi juga kepercayaan dan cinta dari masyarakat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran Kamal bukan hanya menjadi penolong bagi dirinya sendiri, tapi juga menjadi pelajaran bagi desa. Ia tidak berkata banyak, tapi tindakannya lebih kuat dari kata-kata. Ia tidak memaki, tapi kejujurannya mengalahkan fitnah yang besar. Terakhir, kisah ini menyampaikan bahwa anak yatim bukanlah anak yang harus dikasihani terus-menerus, tetapi harus diberi ruang untuk tumbuh, dipercaya, dan dimuliakan. Allah bahkan berulang kali menyebut anak yatim dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Ad-Duha ayat 9. Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Desa Kamal pada awalnya gagal memahami ini. Tapi ketika kebenaran terungkap, mereka sadar bahwa anak yatim bukanlah beban. Mereka adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dihormati. Dan dari mereka, bisa lahir pemimpin kecil yang kelak tumbuh menjadi besar. Semoga kisah ini menyentuh hati kita semua, membuka mata bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap jujur, tulus, dan sabar meski hidup tidak selalu adil. Karena pada akhirnya, kemenangan bukan milik yang kuat, tapi milik mereka yang setia pada kebaikan. Cerita Kebaikan Kamal dan Anak Kucing Putih adalah kisah fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan. Semua tokoh, tempat, dan kejadian di dalam cerita ini hanyalah rekaan. Namun, nilai-nilai yang dibawa di dalamnya dapat kita jadikan pelajaran dan cermin dalam kehidupan nyata. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa ketulusan hati, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan keberanian untuk tetap berbuat baik di tengah fitnah adalah amal yang bernilai tinggi di sisi Allah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk beri komentar, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah.